Kak. Assalamualaikum teman-teman. Ah, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? terlalu lemes itu. Apa kabar hari ini? Apa Salam- kabar hari ini? Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Ya, apa kabar? Jangan lemes. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Hmm, Alhamdulillah. jangan terlalu cepat-cepat. Pelan-pelan dong. Pulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Dia belum sempat jawab. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Kok Amin. teman-teman doang? Saya ulangi, Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan proses pembelajaran kita hari ini. Matanya jangan kemana-mana, ulang. Saya ulangi, Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan Allah mudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai kelas kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin dan teman-teman bisa mengaminkan. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillah. Berdoa selesai. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai takrir. Bukan Apakah belajar, membahas. saya ulangi? Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas materi takrir. Apakah Jangan minggu teman-teman lalu ya, pekan lalu atau pertemuan sebelumnya. saya ulangi, teman-teman, pekan lalu kita sudah membahas materi takrir. Apakah teman-teman masih ingat materi tersebut? Kita coba review ulang ya sebelum. Tar dulu. Tadi nanya dia nggak jawab dulu langsung langsung aja. Saya ulangi, teman-teman, pekan lalu kita sudah membahas materi takrir. Apakah teman-teman masih ingat materi tersebut? Oh, iya baik. Sebagian ada yang mengatakan masih ingat Nggak usah dan mengatakan. sebagian Sebagian ada yang masih ingat, ada sebagian yang masih ingat, sebagian lagi apa? saya ulangi, teman-teman, apakah teman-teman masih ingat materi kita sebelumnya? Oh, baik, sebagian masih ingat, sebagian ragu-ragu ya sepertinya. Coba sebentar, aku mau nanya dulu. Ada berapa audiens yang dikonsepkan? 10. Oke. Untuk yang masih ingat, Kak Sofia, apa yang Kak Sofia ingat tentang takrir? Ya, terima kasih banyak Kak Sofia atas tanggapannya. Jadi Kak Sofia masih, Tanggapan oh iya astagfirullah lupa. apa? Jawabannya. Iya. Saya ulangi,
Terima kasih banyak Kak Sofia atas jawabannya. Kedengeran? Kedengeran? Kenapa ya Ustazah kalau one on one Coba similar diulang, saja. coba diulang. Saya ulangi. Terima kasih Kak Sofia atas tanggapannya. Astagfirullah. Saya ulangi. Terima kasih banyak Kak Sofia atas jawabannya. Jadi yang Kak Sofia ingat tentang Apa bilangnya? Tentang. Sama kayak ada orang yang idgham biguna. Idgham artinya memasukkan, de, bi artinya dengan, guna artinya dengung. Terus dia ulang, memasukkan dengang, dengun. Astagfirullahaladzim. Ulang. Coba aku sambil ngemil mangga ya. Iya, astaga. Coba diulang. Ini, terima kasih Kak Sofia atas jawabannya. Jadi Kak Sofia masih mengingat bahwa takrir itu artinya mengulang getaran. Untuk kakak yang lain, Kak Nadia, bagaimana Kak Nadia? Bukan kakak yang lain, teman-teman yang lain. Saya ulangi. Untuk kakak yang, oh, saya ulangi. Untuk teman-teman yang lain, Kak Nadia, apa yang Kak Nadia ingat tentang takrir? Ya, terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Jadi Kak Nadia masih mengingat bahwa takrir itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Nah, bila di udah bagus tuh. Di satu tapi diprologin kayak gini. Kak Nadia punya jawaban lain. Hmm. Kalau tadi bagian definisi sudah dijawab oleh Kak Sofia, sekarang Kak Nadia mengingat bahwa selain huruf ro, tidak ada huruf lain yang memiliki sifat takrir. Jadi tinggal prolog dikit aja. Terus, Oke, oke, cukup untuk oh, baik. Oh, eh, hmm. Baik, terima kasih untuk Kak Sofia dan Kak Nadia atas jawabannya hari ini. Untuk hari ini kita awali sebentar Ustazah. 8 orang dianggurin doang. Oh iya, Tuh nggak diapresiasi sama sekali. yang 8 ini butuh diapresiasi Ustazah. Oh iya dong. Apresiasinya apa? Coba pikirin. Masa Eh, kayak, kok kayak nggak ada 8 orang, nggak disapa, nggak diapa gitu. kira Apresiasi itu tidak selalu dalam bentuk terima kasih ya. Setidaknya orang-orang yang hadir tuh merasa tetap dihitung lah. Dia merasa tetap oh, tetap diakui ada di dalam ruangan itu gitu. Nggak cuma yang diajak ngobrol 2 orang doang. oh iya iya iya. Saya ulangi. Terima kasih untuk Kak Sofia dan Kak Nadia atas jawabannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga kembali mengingat materi kita sebelumnya dengan jawaban dari Kak Sofia dan Kak Nadia tadi. Kenapa diucapkan terima kasih? Jadi apa ya Ustazah? Kenapa? Terima kasih itu biasanya ucapan untuk apa? Reward. Reward. Oke. Terus reward apa? Apa yang sudah dikasih oleh 8 orang itu sampai diucapkan terima kasih?
Itu dia paling Ustazah. Apa ya? Kan aku bilang tadi, penghargaan itu tidak selalu dengan ucapan terima kasih. Kalau dihilangkan, terus ngomong sisa kalimat yang tadi itu juga udah cukup. Setidaknya Kak itu disapa di kelas. Itu sudah bagian dari penghargaan. Coba lagi yuk. Bentar ya, Ustazah. Saya ulangi. Terima kasih untuk Kak Nadia dan Kak Sofia atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, semoga memudahkan teman-teman untuk mengingat kembali materi kita sebelumnya. Apa yang memudahkan? Jawaban dari Kak Sofia. Nah itu, ngomong yang jelas. Hmm, saya ulangi. Terima kasih banyak Kak Sofia dan Kak Nadia atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, semoga jawaban Kak Nadia dan Kak Sofia tadi memudahkan teman-teman untuk mengingat kembali materi kita mengenai takrir di pembahasan sebelumnya. Baik teman-teman, hari ini kita memulai dengan materi baru, yaitu tentang gunnah musyaddadah. Tulis ya. Apa? Sebelumnya, sebelum saya menyiapkan papan tulis, apakah teman-teman sudah pernah mendengar materi ini? Nggak usah sebelum. Baiknya supaya efektif. Sambil saya mempersiapkan papan tulis. Oh, s- sambil saya menyiapkan papan tulis, saya ingin bertanya. Oh, nggak usah. Nggak usah. Mau tanya-tanya aja. Hmm. Sambil saya ulangi, sambil saya menyiapkan papan tulis, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu gunnah musyaddadah? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Sekarang papan tulisnya sudah saya siapkan. Apakah teman-teman semua bisa melihat? Saya, saya tulis sebentar. Saya coba pennya terlebih dahulu ya teman-teman. Hmm. Ngomong, ngomong, ngomong. Jangan diem. Saya mulai ya teman-teman. Sebentar saya ulang. Gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah itu artinya Nada bicara pada saat sudah masuk kalimat baru harus naik. Gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Dan gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Jangan makin turun. saya ulangi. Gunnah. Kita akan membahas gitu. Jangan langsung gunnah. Baik. Saya ulangi, teman-teman. Kita akan membahas tentang gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah seperti biasa artinya dengung. Musyaddadah huruf yang bertasydid. Jadi maksudnya ada huruf yang memiliki tasydid. Tapi teman-teman, ini tidak semua huruf ya. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu hanya dua. Yang pertama, Bukan apa saja hurufnya. Apa saja huruf bertasydid yang harus didengungkan.
Ulangi lagi. Saya ulangi. Dari gunah musyaddadah kah Ustazah? Iya, Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah artinya dengung, sedangkan musyaddadah artinya huruf yang bertasydid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada huruf yang bertasydid dan didengungkan. Apa saja hurufnya? Hurufnya nadanya kok nggak naik-naik sih? Kalau mau bikin kalimat baru tuh naik, apalagi dalam bentuk pertanyaan. Maksudnya apa? Nah, 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 nah. Apa saja hurufnya? Naik. Dan apa saja hurufnya? Nanti makin turun. Antara pertanyaan dan jawaban jadinya sama nadanya atau enggak lebih turun. Ulang lagi. Sabar. teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah artinya dengung, musyaddadah artinya huruf bertasydid. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada huruf yang berdengung Hah? dan dia kok berdengung? Kebalik. Ketika ada huruf bertasydid, Dan dia berdengung gitu ya Ustazah. ya wajib didengungkan. Ulang lagi Ustazah. Iya dong. Suka banget repetition, Masya Allah. Udah dapat materi repetition kemarin? Belum. Oke, nantilah. Di semester 1 udah pasti tuh bahas repetition. Teman-teman, teman-teman, Eh, hari ini kok teman-temannya sampai 4 kali? Teman-teman, teman-teman. saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar atau Membahas. saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gunnah musyaddadah. Gunnah artinya dengung, Jangan ditungguin. musyaddadah Jangan tunggu tulisan jalan dulu baru mau ngomong. Gunnah artinya dengung, jadi tangan kita dicepetin. Ulang lagi. Dari gunnah artinya. saya ulangi. Gunnah. Jangan ngomong tanpa didengar audiens. Maaf ya teman-teman, pennya tiba-tiba ada gangguan. Gitu jangan. Open, open. Saya ulangi. Teman-teman, gunnah. Sebentar ya teman-teman, pen saya sedikit bermasalah. Oke. Teman-teman, gunnah itu artinya dengung dan musyaddadah artinya huruf yang bertasydid. Maksudnya seperti apa sih? Teman-teman bisa baca tulisan saya? Tidak. Baik, saya coba hija ulang. Jadi, musyaddadah itu artinya huruf yang bertasydid. Maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu ketika
ada huruf yang bertasydid dan wajib didengungkan. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu ada 2. Saja. Saya ulangi. Jadi maksudnya gunnah musyaddadah yaitu huruf yang bertasydid dan wajib didengungkan. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu hanya 2 ya teman-teman. Yang pertama itu mim bertasydid dan yang kedua itu nun bertasydid. Kalau cuma ditanya huruf, mim dan nun, bukan bertasydid lagi. Karena bertasydid itu udah masuk dari bagian penjelasan pertama. Apa saja hurufnya? Mim dan nun. Jadi kalau ada mim bertasydid atau nun bertasydid, wajib ditahan 2 harokat. Ulang lagi. Dari gunnah artinya. Kafua, aku mau bilang. Coba dibaca kalimat huruf berapa itu? Yang bertasydid. Sebenarnya nggak pakai yang juga nggak apa-apa. Oh, Huruf diringkas-ringkas aja ya Ustazah. lebih ringkas lagi bertasydid. Simbol. Oh. Jadi nggak semuanya harus dalam bentuk huruf. Hmm. Makanya disebut WTGA. Udah tahu kan WTGA? Belum ya? WTGA. W itu, ini emang nggak lihat ya video temennya ya. WTGA. W itu right. T itu teknik. Aku pakai jari nih, tulisannya kurang terlalu rapi. Oh. Teknik. G itu grafik. Ini mana tulisan sendalnya? Ini di sini. A itu analogi. Jadi ilmu public speaking itu perlu didukung oleh WTGA supaya lebih lebih kompleks lah gitu loh penjelasannya karena medianya banyak, teknik penyampaian, teknik menulis, tulisannya juga dalam bentuk garis bisa, huruf bisa, terus simbol-simbol bisa, gambar, terus grafik, analogi. Jadi nggak cuma ngomong aja, kita gunakan perumpamaan-perumpamaan. Ini media tambahan dalam ilmu public speaking. Kita sebut kalau di Kahfi itu WTGA. Coba diulang lagi ya. Baik. Ayo. Oh, belum memungkinkan? Matanya udah sama kayak aku persis. Tulisan yang taza nggak bisa dihapus, digeser aja berarti ya. Oh, nanti aku hapus. Yang penting Kak Fua udah ngerti. Iya. Yaudah, silahkan. Dari awal ya berarti Ustazah. Iya, aduh, dari awal dan ini terakhir ya. Gimana mau konseling kalau kayak gini? Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi gunnah. Bentar, sebentar saya ulang. Ada kesalahan dalam penulisan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah musyaddadah? Gunnah
artinya dengung. Jangan ditungguin. Gunnah artinya dengung. Gunnah artinya dengung. Musyaddadah artinya huruf yang bertasydid. Maksudnya apa di sini teman-teman? Maksudnya ketika ada huruf yang bertasydid dan dia wajib didengungkan. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu hanya dua. Yang pertama itu mim dan yang kedua nun. Pintar. Jadi ketika ada mim dan nun, maka Hah? Ketika ada mim dan nun yang bertasydid. Saya ulangi. Jadi ketika ada mim dan nun yang bertasydid, maka wajib didengungkan dan ditahan 2 harokat. Contoh pada kata summa. Summa. Cara baca yang benar, summa. Bukan summa. Saya ulangi, summa. Bukan summa. Sampai di sini teman-teman bisa memahami? contohnya masih kurang, kan ada 2 huruf. Oh, baik. Kakak Lala bilang contohnya masih kurang. Saya tambah contoh satu lagi. Contoh pada kata inna. Inna. Sebentar ya teman-teman, saya tidak tahu kenapa pena saya tersendat. Ya, sudah bisa. Contoh yang kedua yaitu inna. Cara baca yang benar, inna. Inna. Bukan inna. Ya, pintar. Seperti itu ya. Apakah Oke, ya? bagus. Aku anggap satu materi ini udah tuntas nih, keren nih, Masya Allah. Terima kasih Kak Fua atas perjuangannya. Sekarang kita coba cek kebenaran tulisan. Ini apa dibacanya? Dengung, Masa? Coba lihat baik-baik. Sesuai dengan garis tanganmu. denyung, denyung Ustazah. Senyum kan? Nah, itu satu. Yang kedua, ini kan tasydid ya. Iya, Ini juga tasydid harusnya di sini. iya Ustazah. Nah, yang ketiga, baiknya ini pindah ke samping sini. Dan ini pindah ke samping sini. Biar lebih efektif. Dan nggak banyak ruang gitu loh. Itu aja sih WTGA-nya. Bagus. Iya, Ustazah. Sudah simple dan jelas gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti, sekilas ini bisa difahami. Cuma tinggal sedikit lagi keterangan. Tahan 2 harokat. Jadi tuh Oh, orang nggak perlu dengar penjelasan juga paham. Oh, guna musyaddada, guna itu dengung huruf tasydid. Berarti kalau 2 huruf ini, oh ditahan 2 harokat. Nah, tapi pengecualiannya jadi perlu lagi ditambah. Tambahannya ya, guna musyaddada punya nama lain. iya. Apa aja tuh? Tajibul gunnah wa Tajibul. oh, nggak panjang ya Ustazah. Ya, tajibul nggak panjang. Wajibul yang panjang. Tajibul gunnah, wajibul gunnah. Oh, wajib Mm-mm. yang panjang. Iya, Dan ya, gunnah nun, gunnah mim. iya, betul. Nah, itu tuh eh itu juga perlu ditulis tuh. Misalnya di sini nih ada berapa di situ, ya. Nah, terus pengecualian untuk mim dan nun bertasydid yang huruf bertasydid lain selain mim dan nun yang juga harus ditahan. Contoh idgham bil gunnah.
Itu kan ya tasydid juga ditahan. Waw tasydid juga ditahan. Ada pengecualian nun mati atau tanwin. Nah, tapi ini masuk pengecualian. Nggak ada masuknya di gunnah musyaddadah. Karena itu punya alasan lain, yaitu idgham bil gunnah. Gitu. Jadi bisa ditulis kecuali gitu. Tapi Ya, sama-sama ditahan ya Ustazah waw dan ya dua harokat. betul. Nah, karena ini nanti penampakannya di Quran Indonesia harus tahan dua harokat, padahal dia bukan nun dan mim, makanya ini harus ditulis kecuali. Dan tulis namanya di sini. Idgham bil gunnah. Kecuali. Jadi pembahasan hari ini tuh cuma ini doang. Mm. Tapi ada pengecualian untuk diketahui oleh teman-teman. Bahwa Pengecualian ada huruf lain yang juga ditahan dua harokat gitu. huruf lain yang bertasydid, yang Huruf ditahan dua harokat. Tapi ya, itu masuknya pembahasan lain. Dan alasannya juga berbeda. Dia tidak masuk dalam kategori gunnah musyaddadah. ya Ustaz. Gitu. Tapi simple penjelasan Kak Fua dengan WTGA-nya tuh udah bagus. Tinggal tambahan sedikit-sedikit aja. Dan diperhatikan huruf-hurufnya pas waktu ditulis. Ya, Ya Ustaz, ya Ustaz. makasih lah. Insya Makasih. Allah pertemuan berikutnya materi lainnya. Ya Ustaz. Ya. Yang lebih sulit, yang jarang-jarang dibahas. Apa ya Ustazah? Ya, coba aja apa aja yang Wah tuh dicoret-coret. nyampein yang baru udah didapat aja sama misalnya Ustazah presentasi pas ada Ustazah presentasi aja gitu. Iya, boleh. Ya, kalau memang yang udah ada, yang udah umum, sering banget dibahas, ya kalau bisa satu pertemuan 3 materi lah gitu. Jangan cuma satu doang. Wah yang belum dapat tuh yang mukotoah itu Ustazah. Kayaknya pekan depan Wah mau nyampein itu ya Ustazah. Coba dibikin dibikin WTGA-nya dari sekarang. Jadi udah dilatih tulisannya gitu ya, posisinya biar Ya, enak gitu. Nanti Kak Fuah kalau lagi latihan bikin WTGA tuh posisikan diri sebagai orang yang terlambat. Kira-kira paham nggak ya? Terus posisikan diri sebagai yang tahu materi secara umum. Udah lengkap belum ya kalau ini? Kayak tadi kan belum lengkap tuh, nama lain belum ada. Padahal Kak Fuah kan udah tahu iya Ustazah. gitu. Jadi posisikan diri sebagai banyak pihak supaya Kak Fuah bisa memandang WTGA-nya tuh sudah semaksimal apa gitu. Oke? Iya Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sesi hari ini. Semoga sama bagusnya dan harapannya lebih bagus lagi untuk presentasi di pekan berikutnya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau ditanyain? Hmm, kapan kita ketemu? Tahu ya. Bu, ya, Rabu, iya iya Ustazah. insya Allah. Ya, Terima kasih banyak ya Ustazah. iya, sama-sama banyak Sehat. kakak. Dadah, selamat bergabung di Kafi, semoga lulus. Amin. Ustazah, tesnya apa aja ya? Apanya? Tesnya apa aja? Kan belum wawancara. Iya, pokoknya apapun, ntar.